Jadi kali ini kita akan melakukan konfigurasi radio Rocket 5. Nah, yang pertama harus kita ketahui yaitu Network and Internet Setting. Setelah itu, kita mengklik Change Adapter Option. Setelah itu, kita memilih Ethernet, lalu mengklik kanan Properties. Di sini kita akan mengatur IP perangkat kita atau IP laptop yang kita gunakan di IP versi 4. Kita tulis IP-nya 192.168.1.21. Setelah itu kita klik OK. Dan untuk mengecek bisa terkoneksi atau tidak, kita coba tes di command prompt. Kita ketik ping 192.168.1.20, lalu kita enter. Lalu kita mengetik IP yang tadi yaitu 192.168.1.20. Lalu akan muncul tampilan login dari menu konfigurasinya. Kita mengisi username-nya dengan UBNT, passwordnya juga UBNT, lalu memilih country-nya Indonesia dan mencentang yang itu. Lalu kita login. Setelah itu kita masuk ke menu wireless. Karena di sini kita akan menjadi pemancar, jadi wireless mode-nya itu kita ubah ke access point. Lalu SSID-nya kita ganti menjadi tim 5 sesuai dengan nama kelompok. Lalu kita enable, lalu klik change. Setelah itu kita klik apply. Nah, di sini kita akan mengganti passwordnya. Yang pertama kita tulis UBNT. Lalu di new password kita ketik 123456778. Lalu kita klik change. Jadi kita akan masuk ke bagian penerima. Kita akan kembali ke menu awal seperti tadi di bagian login dari konfigurasinya. Jadi kita mengetik username-nya menjadi UBNT, passwordnya UBNT, dan jangan lupa kita memilih country-nya menjadi Indonesia. Jangan lupa dicentang, lalu kita klik login. Nah, karena kita di sini sebagai penerima, jadi wireless mode-nya kita ubah jadi station. Dan SSID-nya di sini kita memilih perangkat atau sinyal yang akan diterima. Nah, kita akan mencari perangkat yang telah kita buat tadi di pengirim. Yang kita buat itu tim 5. Setelah itu kita scan. Setelah itu kita change, lalu apply. Nah, di sini kita akan mengganti passwordnya. Yang pertama kita tulis UBNT, lalu di new password kita ketik 123456778. Lalu kita klik change. Nah, setelah kita mengubah konfigurasi perangkat kita menjadi station atau penerima, nah untuk mengujinya, kita kembali masuk ke Network and Internet Setting, lalu kita pilih Ethernet, kita klik kanan, Properties, lalu kita masuk ke IP version 4, lalu kita mengubahnya menjadi Obtain, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita tunggu Ethernetnya identifying. Setelah itu kita akan masuk ke Chrome.
kita akan mengetes bahwa konfigurasi kita itu berhasil atau tidak. Lalu kita klik YouTube. Nah, jika kalau tampilannya sudah begini, sudah bisa terbuka, maka kita konfigurasinya berhasil. Setelah konfigurasi radio berhasil, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan Mikrotik. Tetapi sebelum itu, pastikan semua perangkat telah terhubung ke Mikrotik dan pastikan juga kita sudah menginstal aplikasi Winbox. Setelah membuka aplikasi Winbox, maka akan muncul Mikrotik yang terhubung, yang dimana akan menghubungkan kita ke konfigurasinya. Langkah pertama yaitu klik IP, terus ke DHCP client, tambah, ubah interface menjadi Ethernet 1, apply, dan OK. Setelah itu, kita ke address yang masih berada di IP, terus klik tambah, masukkan IP address yaitu 192.168.20.1/24. Dan jangan lupa ubah interface menjadi Ethernet 2. Setelah itu, apply dan OK. Langkah kedua yaitu klik interface, terus aktifkan WLAN-nya dengan cara mengklik tanda centang. Setelah itu, klik wireless dan klik WLAN, maka akan membawa kita ke interface WLAN 1. Ubah mode menjadi App Bridge. Setelah itu, ubah nama SSID-nya. Di sini kita menggunakan SSID dengan nama Tim 5. Setelah itu, klik apply dan OK. Setelah kita mengatur nama SSID-nya, kita close dan kita klik security profile yang masih ada di wireless tables. Setelah itu, ubah mode menjadi dynamic case. Dan kita akan mencentang WPA, PSK, WPA2 PSK, dan WPA2 EAP pada authentication types. Setelah itu, masukkan password pada PA pre-shared case dan WPA2 pre-shared case. Dan setelah itu, kita ketik Mikrotik pada supply card identity. Terus setelah itu, klik apply dan OK. Setelah kita mengatur di security profile, close dan kembali ke Wi-Fi interface, klik WLAN 1, ubah security profile yang berada di WLAN, terus pilih profile 1 sesuai dengan nama yang kita atur di security profile. Dan setelah itu klik apply dan OK. Setelah itu kita kembali ke IP, klik address, tambah, dan masukkan IP address yaitu 192.168.30.1/24 dan interface-nya yaitu WLAN 1. Klik apply dan OK. Setelah itu kita ke DHCP server. Setelah DHCP server, klik DHCP setup dan DHCP server interface-nya yaitu WLAN 1. Terus klik next dan klik next seterusnya. Dan setelah itu akan tersimpan di DHCP server. Langkah selanjutnya yaitu ke firewall, terus klik NAT, terus ke action, ubah action menjadi masquerade. Setelah itu kita kembali ke DHCP server dan kita hubungkan yang tadi kita buat ke HP sehingga mengubah tulisan yang tadinya merah menjadi hitam, dan itu artinya berhasil terhubung ke HP. Selanjutnya, klik Wi-Fi pada bagian bawah kanan laptop, terus klik
network dan internet setting. Setelah itu klik lagi change adapter option. Setelah itu klik kanan pada Ethernet, terus klik properties. Setelah itu klik internet protocol version 4. Setelah itu masukkan IP address. Nah, di Winbox tadi kita membuat IP address yaitu 192.168.20.1. Terus di internet protocol version 4 kita memberikan IP yaitu 192.168.20.10. Terus masukkan subnet masknya. Jangan lupa masukkan default gateway yaitu 192.168.20.1. Setelah itu masukkan DNS servernya yaitu 202.134.10.1 dan alternate DNS servernya tuh 8.8.8. Terus klik OK dan OK lagi. Nah, setelah itu kita bisa menguji konfigurasi yang kita buat apakah berhasil atau tidak dengan cara mengetik sesuatu pada Chrome. Di sini kita uji coba konfigurasi dengan membuka YouTube. Jika YouTube berhasil dibuka, maka konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil.